disebut dengan Makkiyah. Jadi kita harus memahami apa itu Makkiyah, Madaniyah. Hanya dua kota ini turun Al-Quran. Makkiyah yaitu surah ayat diturunkan sebelum Nabi hijrah, walaupun di Madinah. Ini jangan salah paham. Jadi kalau sekolah ini orang awam Makkiyah diturunkan di Mekah, belum tentu. Definisi yang benar adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Madaniyah surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah, walaupun diturunkan di kota Mekah. Itu pemahamannya yang benar dalam ilmu namanya ulumul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna, sesungguhnya kami, arti kami ini Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran menggunakan kata kami Allah, itu jangan salah paham juga. Jadi kalau nanti ada orang berdebat, ngajakin debat, oh Tuhan kamu tuh banyak, kami itu ngerti banyak. Nah inilah pentingnya ilmu tafsir. Inna dalam Al-Quran maknanya litakzim, untuk memuliakan. Artinya Allah tuh maha agung, maha mulia. Maka boleh katakan inna, sesungguhnya kami Allah. Allah itu bukan banyak, agung, mulia, begitu ya Pak ya. Jadi kan kalau misalnya begini sederhananya, kita ngomong kepada di pengadilan itu kan biasanya hakim itu yang mulia, bukan banyak hakimnya satu, tapi yang mulia itu untuk mengagungkan, memuliakan seseorang karena dia duduk di pengadilan dan dia menjadi yang mulia. Nah, seperti inilah Allah memuliakan dirinya, gitu ya. Jadi bukan Allah banyak, Tuhan banyak, Allah satu. Gitu. Inna, sesungguhnya kami Allah. Jadi pasti kalau kata-kata inna itu pasti dipastikan. Anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran, hunya Al-Quran, fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar. Ada dua pertanyaan. Ada namanya nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Dua-duanya turun, di mana bedanya? Nah ini dalam surah Al-Baqarah 183 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan 185 maaf. Syahrul ramadan allazi unzila fil Quran, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Bedanya adalah kalau Lailatul Qadar itu turun seluruh Al-Quran, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat dalam sebuah riwayat. Jadi kalau selama ini pemahaman ada jumlah ayat itu berapa? 6.666. Ternyata ditelusuri itu tidak benar. Yang benar itu riwayatnya ada 6.200, ada 6.300 kalau nggak tidak salah. Coba lihat dalam ilmu tafsir juga, ulumul Quran namanya. Nah kalau nggak percaya ya hitung aja sendiri. Kan sekarang ada laptop, ada handphone, ada komputer, hitung aja jumlah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu nggak sampai 6.666, 6.636 dalam riwayat, ada riwayat lain 6.300-an. Saya pakai 6.236 itu dalam riwayat, saya lupa namanya itu ya. Nah, Al-Quran turun sekaligus itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu melewati 3 alam sekaligus, alam lahud, alam nasut, alam malakut. Nah, ketika alam itu Rasulullah itu sampai ke Baitul Izzah, langit dunia namanya. Nah, sampai di situ 30 juz seluruhnya. Lalu turun ayat yang pertama, surah pertama, surah Al-Alaq, Iqra, itu namanya nuzulul Quran. Kalau ini Lailatul Qadar. Itu bedanya Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Kalau nuzulul Quran itu turun surah pertama, surah Al-Qadar di bulan Ramadan. Bisa dipahami Pak ya? Itu bedanya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa ya, tahukah kamu ya Muhammad? Kak ini kepada Nabi Muhammad. Apa itu malam Al-Qadar? Ya, malam Al-Qadar. Nah, saya sudah dikirim ke grup ya. Nah, makna lail dulu. Ada dua, ada lail, ada Al-Qadar. Satu-satu maknanya apa? Lail itu artinya malam. Malam itu secara bahasa hitam pekat. Ya, seperti rambut yang hitam, itu nama al-lail. Istilah malam adalah waktunya dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Jadi sejak maghrib sampai subuh, itu namanya malam, pengertian malam.
Dan ternyata seluruh peristiwa-peristiwa besar terjadi di malam hari. Nuzul Quran di malam hari, Lailatul Qadar di malam hari, Isra Mi'raj di malam hari. Subhanallazi asra bi abdihi laila. Laila artinya malam. Maka yang wanita bernama Laila artinya wanita. Ayo jawab. Wanita yang gemar bangun sholat malam. Ini wanita malam lagi. Kalau wanita malam namanya kupu-kupu malam ya. Wanita yang gemar bangun sholat malam. Itulah wanita yang beda dari dunia. Kalau ada seperti itu boleh kita nambah. Nambah apa? Nambah solehahnya istri. Supaya jangan ngantuk. Ini wajahnya udah mulai ngantuk ini. Kemudian jadi itikaf ya. Oh iya masalah. Saya paham aja gitu ya. Itu malam ya. Kemudian yang kedua makna al-qadar. Al-qadar itu dalam beberapa tafsir, saya ngambil tafsir ada 4 makna al-qadar. Nah ini kita harus paham, ada 4. Pertama, makna al-qadar itu penetapan. Apa maksudnya? Allah menetapkan perjalanan hidup makhluknya selama 1 tahun. Allah tetapkan nih hidup kita selama 1 tahun ke depan, rezeki kita, kehidupan kita, rumah tangga kita, karir kita, semua ditetapkan oleh Allah pada malam itu. Makanya al-qadar namanya penetapan. Makna yang kedua, al-qadar itu pengaturan. Apa maksudnya? Allah mengatur kepada Rasulullah strategi dalam dakwahnya, ya, mengajak manusia untuk ke jalan Allah. Mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Allah mengatur pengaturan pada malam turun Al-Qur'an. Jadi Allah ngatur pada malam itu. Yang ketiga makna al-qadar adalah kemuliaan. Apa maksudnya? Quran turun di malam itu, maka mulia. Orang yang mendapatkan itu akan mulia. Ya, karena malaikat juga hadir. Malaikat itu makhluk Allah yang mulia. Quran turun di malam yang mulia, maka orang yang mendapatkan itu Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Kemudian al-qadar arti yang keempat maknanya sempit. Kenapa disempit? Karena artinya saking banyaknya malaikat pada malam itu sehingga semua dunia ini nggak ada tempat kecuali malaikat, begitu banyaknya, saking sempitnya. Jadi berdesak-desakan malaikat berdesak-desakan. Jadi kalau seandainya ini kita Allah karuniakan terbuka hijab kita melihat malaikat, orang nggak ada yang di rumah, orang yang nggak ada di pasar, orang nggak ada di kamar, orang nggak ada di jalan, semuanya di masjid semua. Kenapa? Karena saking banyaknya malaikat saat itu. Ngapain malaikat? Malaikat itu kerjaannya pertama mendoakan orang yang itikaf. Yang kedua, doa kita diaminkan oleh para malaikat. Makanya saat itu doa mustajab, minta apa Allah kabulkan. Tuh, itu jadi makna al-qadar ada 4. Pertama penetapan, kedua pengaturan, ketiga kemuliaan, dan yang keempat arti qadar arti sempit. Nah, kemudian apa keistimewaan Lailah Al-Qadar? Jadi kita harus pahami Pak ya, ada Lailah Al-Qadar, ada malam Al-Qadar. Sebab ada yang ngomong begini, Ustaz, yuk kita raih malam Lailatul Qadar. Itu salah. Kalau malam Lailatul Qadar berarti malam-malam Al-Qadar. Ya Al-Qadar udah, malam Al-Qadar, Lailatul Qadar gitu. Sebab ada yang ngomong, ayo kita raih Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Berarti malam-malam Al-Qadar gitu ya. Ya kalimatnya dikoreksi sedikit gitu ya. Ya sebab kalau malam-malam berarti malamnya 2. Berarti ada 2 bininya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, ayat ketiga ini menunjukkan sangat jelas ini istimewanya Rasulullah dan umat Rasulullah SAW. Hanya umat Rasulullah. Umat lain nggak dapat. Apa itu? Lebih baik dari 1000 bulan. Ini peristiwa ini berawal dari asbabun nuzulnya, yaitu Rasulullah SAW pernah menyebutkan seorang Bani Israel yang dia ibadahnya full, malamnya harinya beribadah, siangnya berjihad, dan itu dilakukan selama 1000 bulan terus menerus. Saking hebatnya nih seorang ulama Bani Israel, malamnya beribadah, siangnya berjihad terus menerus 1000 bulan, nggak pernah capek, nggak pernah letih. Malamnya itikaf, ya, malamnya ibadah, siangnya berjihad. Berarti kan hebat banget fisiknya Bani Israel. Rasulullah terkagum-kagum dengan orang Bani Israel ini, lalu menginginkan seperti itu Rasulullah dan umatnya.
maka Allah berikan kabar gembira yang luar biasa, yaitu umurnya pendek. Umat Rasulullah kan umurnya 63 tahun ya, 63 tahun. Jadi kalau ada jamaah umurnya 62 tahun 11 bulan, siap-siap ya, siap-siap. Artinya umur Rasulullah kan 63 tahun. Nah, dari umur yang pendek itu tapi ada satu malam yang mulia, 1000 bulan. Ini diberikan kepada hanya Rasulullah dan umatnya saja. Itu berawal dari peristiwa itu. Makanya khairu min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 1000 bulan itu kalau dihitung 83 tahun 4 bulan. Berarti kalau malam ini kita dapat baca Quran satu huruf saja sama berbanding dengan 83 tahun 4 bulan. Kita infak 1000 rupiah, kita sama selama 1083 tahun 4 bulan kita berinfak satu. Seluruhnya tuh, masya Allah. Kita baca Quran, kita zikir, kita sholawat, kita macam-macam ibadah, pokoknya bandingannya sama itu. Tapi dirahasiakan. Kapan? Dirahasiakan. Ganjil kata Rasulullah di akhir-akhir bulan. Sekarang masalahnya jamaah rahimakumullah, ganjil menurut siapa? NU atau Muhammadiyah? Muhammadiyah hari ini tanggal berapa? 20 berapa? 24. Muhammadiyah ganjil 23 kan? Ya duluan 23 ya. Kalau Muhammadiyah 22. Duluan kan ya? Jadi kan beda kan ganjilnya. Nah, makanya kita harus husnuzon. Jangan caranya begini. Wah, kalau begitu ganjil doang ibadah. Sholat tarawihnya doang tanggal 21, tanggal 22 enggak lagi ya tarawih. Tanggal 23 baca Quran, 24-nya enggak itikaf lagi. Nah, itu salah paham. Ganjil itu menurut Allah, bukan menurut Muhammadiyah atau menurut NU atau menurut pemerintah. Hanya Allah yang tahu ganjilnya tanggal berapa. Makanya dirahasiakan. Ya kan ya? Dirahasiakan. Jadi jangan ilmu ngincer. Tahu ilmu ngincer? Ganjil menurut NU. Nah, kita ibadah genapnya enggak ibadah. Ya belum tentu. Bisa jadi genapnya itu Lailatul Qadar. Makanya pentingnya istiqomah terus menerus. Jadi jangan pelin-pelan begitu ya. Wah, ini ganjil nih. Enggak, belum tentu. Ganjil menurut Allah ya, bukan menurut ketetapan dari kedua ormas itu ya. Karena sekarang kan beda kan ganjil genapnya kan. Nah, Allah alam sahab. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini tanazzalul malaikah. Dalam Al-Qur'an ini kalimat tanazzul, bukan nazala, tapi turun. Maksud namanya al-malaikah. Malaikat itu bukan satu. Seluruh malaikat turun. Makanya sempit kan? Seluruh malaikat turun. Malaikat turun semua. Malaikat rahmat, malaikat macam-macam semua malaikat. Yang kita tahu kan hanya 10 nama-namanya. Pokoknya selain itu ribuan jutaan wallahualam jumlahnya yang kita, kalau menurut pakar tafsir Pak Quraisy Shihab itu ya pokoknya seluruh malaikat seluruhnya turun, termasuk pimpinan malaikat ruh ini adalah malaikat Jibril, Sayyidul Malaikat, pimpinan malaikat. Makanya almarhum Ki Haji Muhammad Arif bin Ilham mengajarkan sebuah doa. Ini doanya saya ingat dan itu mustajab. Ketika itu ini zikir berjamaah. Kan orang-orang berikan, maka kita menjelaskan kebaikannya. Zikir berjamaah waktu itu di Depok, waktu sebelum di Sentul. Gelap, mau hujan, para jamaah ribuan. Beliau berdoa dengan doa menyebutkan nama malaikat. Allahumma robba Jibril wa Mikala wa Israfil fatir samwatul ard alimul wa syahadah subuhun kudusun wa rabbul malaikah. Turun, pindahkan ya Allah hujan. Benar, enggak hujan, tidak terhujan. Itulah kedahsyatan doa ini, diaminkan oleh jamaah. Padahal jamaah itu ribuan itu, masya Allah. Enggak hujan, ternyata kata orang katanya di daerah Parung, Padang Parung Bogor hujan lebat. Ini dipindahin, mungkin oleh malaikat atau makhluk lain, wallahu a'lam. Ya karena doanya disebutkan nama malaikat. Jadi kalau bapak punya keinginan apapun, sebutin nama malaikat. Misalnya pengen nikah lagi, nah, ini bisa terjadi di Bang Padat. Tapi susah kalau kita ngamalin gitu. Kalau di rumah nanti bisa megang golok. Waruh malaikat Jibril. Jadi kita boleh nyebutin nama malaikat ketika kita berdoa seperti itu, misalnya diajarkan. Nah, itu Rasulullah pernah mengamalkan itu. Doa menyebutkan nama malaikat Jibril, Israfil, ya dan seterusnya. Termaru. Jadi arti malaikat Jibril turun. Bayangkan malaikat Jibril itu
memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul, dan pada malam Al-Qadar itu turun saking hebatnya di malam. Allahu Akbar. Fiha, pada malam itu. Biizni Rabbi, tentunya dengan izin Allah. Artinya Allah yang mengizinkan, menyetujui malaikat turun saking mulia malam itu. Min kulli amrin, untuk mengatur semua urusan. Artinya adalah semua doa kita diaminkan oleh para malaikat. Kalau doa saat itu diaminkan oleh malaikat, makanya jangan malas doa saat itu. Manfaatkan malam akhir Ramadan ini, kita banyak doa. Apapun keinginan kita, tapi jangan lupa doa itu jangan dunia doang. Ini dikecam oleh Al-Quran kan. Jadi kalau kita minta dunia doang, dikecam oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu. Makanya doanya itu harus dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu an, ini diajarkan doanya adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Nah, salamun. Nah, memberi ucapan salam artinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mendapatkan ketenangan, salam, kesejahteraan, kebahagiaan. Kapan sampai kapan? Hatta matlail fajr, sampai terbit fajar, sampai ini. Nah, sekarang apa pertanyaannya? Bagaimana cara kita meraih Al-Qadar dan tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, silakan Bang. Mau ada ini izin. Oh, kali itu dia mau izin. Obat kuat. Alhamdulillah. Makasih ya. Saya belum terima kasih karena obat kuatnya buat jamaah. Sekarang nggak bisa hadir. Kuat ibadah malam Al-Qadar gitu maksudnya. Nah, cara meraih Lailatul Qadar pertama yaitu ikhlas, luruskan niat. Karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin, tidak aku perintahkan kecuali mencari ridha Allah. Apapun yang kita lakukan, innamal a'malu binniyat. Jadi ikhlaskan dulu. Jadi luruskan niat. Jadi jangan sampai kita ingin Lailatul Qadar tapi niatnya ingin kaya, inginnya dapat jabatan, inginnya dapat jodoh, inginnya dunia. Terus jangan, luruskan niat hanya karena Allah. Kita lakukan itikaf karena Allah. Yang kedua, mujahadah, sungguh-sungguh, serius dalam ibadah. Namanya orang serius, sholatnya khusyuk. Namanya orang serius, baca Qurannya benar. Namanya orang serius, zikirnya benar. Ibadahnya khusyuk, ya sungguh-sungguh lah. Gimana sih? Dalam surah Al-Ankabut 69, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'ama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan berikan hidayah. Jadi bagaimana kita dapat Lailatul Qadar kalau kita nggak sungguh-sungguh? Bukti sungguh-sungguh bukan pindah tidur. Tahu pindah tidur Pak? Tidurnya biasa di kamar, sekarang di masjid, bawa kasur, bawa bantal. Nah, ini pindah tidur namanya, bukan itikaf. Pindah tidur namanya. Itikaf itu boleh tidur, boleh, dan memang kita tuh punya hak tubuh ini untuk tidur. Tapi bukan itu, karena niatnya lurus karena Allah, sungguh-sungguh dalam itikafnya. Misalnya ada kajian, itu ada di masjid-masjid sekarang, alhamdulillah di beberapa masjid itu full dari Isya sampai subuh itu ada kajian supaya jangan ngantuk. Boleh tidur nanti sekitar, saya pernah ngisi di Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading itu tidurnya dikasih waktu dari jam 10 sampai jam 12. Ya, setelah itu kajian terus sampai puncaknya sholatul lail, sahur. Nah, lalu habis subuh ada kajian lagi. Jadi full gitu, tapi ada jedanya 2 jam untuk tidur, boleh. Jadi jangan sampai nggak tidur, itu sunnah tidur itu ya. Ya walaupun memang full malam kita nggak tidur pun nggak masalah. Ya dengan kita jaga kesehatan, minum apa namanya tuh ya, kopi misalnya apa ya boleh, silakan. Nanti tidurnya siang misalnya. Nah, jadi sungguh-sungguh. Yang kedua, meraihnya otomatis dengan itikaf, nggak ada jalan lain. Lailatul Qadar itu hanya itikaf di masjid. Ya, itikaf di. Nah, masjid yang paling utama ada 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Nah, ini 3 masjid utama. Kenapa? Kalau Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 rakaat kalau sholat. Ya, dibandingkan sholat di tanah air. Ke Masjid Nabawi 1.000 rakaat. Masjid Al-Aqsa 500 ya.
Tuh, saking 3 masjid ini yang utama untuk iktikaf. Waduh, berapa dong? Biayanya besar. Jangan khawatir. Seluruh masjid di seluruh dunia bisa. Di Gandaria bisa Masjid Al-Maghfirah. Ya, di Arido bisa, di At-Taubah bisa, kalau di kampung kita tuh Nurul Jihad bisa, Rahmat bisa. Pokoknya semua masjid di dunia. Yang penting ada masjid, gitu, masjid untuk ibadah. Jadi bukan di mall, bukan di pasar, bukan di bandara gitu ya. Kadang sekala nih banyak di antara kita akhir Ramadan ini ramenya di pasar, ramenya di bandara, pulang mudik ramenya di pasar, ya pengen lebaran, baju baru, pakaian baru, handphone baru, istri. Nah itu. Jadi akhirnya semangat ibadahnya, konsentrasinya mulai buyar. Padahal Rasulullah dan para sahabat mengajarkan, Rasulullah sendiri dengan Quran memerintahkan mengencangkan ikat pinggang, maksudnya lebih sungguh-sungguh lagi ibadah di akhir-akhir Ramadan ini. Nah, jadi cara meraihnya otomatis iktikaf. Kapan? Di akhir Ramadan. Nah, iktikaf itu berdiam niat karena Allah. Imam Syafi'i sangat toleran. Yang penting diam hanya berapa menit pun disebut iktikaf. Harus ada niatnya. Misalnya kita masuk nih, tadi Bang Pardan atau saya kita ya dari Parung kan masuk dari sini jam 4. Niat iktikaf, dapat pahala iktikaf sampai selesai pulang. Jadi nggak harus full misalnya ba'da maghrib pulang nanti subuh, enggak. Pokoknya selama kita diam di masjid walaupun berapa menit, yang penting niat iktikaf itu dikatakan iktikaf. Iya itu Imam Syafi'i sampai begitu. Ya, jadi nggak harus full 12 jam. Itu dapat pahala tetap iktikaf. Yang penting niatnya. Nggak harus pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat iktikaf di Masjid Maghfirah, sunnah mendekatkan diri karena Allah, sunnah karena Allah Ta'ala, boleh. Nawaitu antakifa nawaitu antakli taqarrub ila Allah sunnatan lillahi ta'ala, kalau bahasa Arab. Saya niat iktikaf di Masjid Al-Maghfirah yang mendekatkan diri kepada Allah, sunnah karena Allah, dapat pahala iktikaf. Walaupun tadi misal berangkat subuh sampai subuh sini pahala iktikaf. Tuh, jadi cara meraih dengan iktikaf. Lalu jangan lupa untuk meraih Lailatul Qadar itu ada kewajiban-kewajiban yang kita harus laksanakan. Kewajiban apa? Pertama adalah kewajiban puasa, jangan ditinggalkan. Ya, gara-gara iktikaf nggak puasa itu masalah ya. Jadi tetap dilaksanakan puasa Ramadannya. Yang kedua zakatnya, jangan lupa nih. Zakat fitrah, zakat mal, nanti insyaallah minggu depan kita bicara tentang zakat ya. Jadi jangan lupa ibadah Ramadan ini ditutup dengan zakat. Memang wajibnya mudoyaknya sebelum sholat hari raya Idul Fitri, wajibnya. Tapi sunnahnya boleh dari awal Ramadan. Karena kan mustahik zakat itu kan perlu makanan, ya kan? Perlu untuk gembira di hari Idul Fitri. Makanya jangan lupa zakat fitrahnya, zakat malnya kalau mencapai nisab dan haulnya. Nanti lebih lengkapnya minggu depan kita jelaskan zakat. Kemudian apalagi ya menutup aurat di masjid bagi laki-laki atau perempuan ya. Kalau misalnya perempuan ikut, istri anak kita ikut, silakan. Yang penting ada tempat khusus untuk wanita untuk iktikaf. Kemudian tidak melakukan benar-benar taubatan nasuha. Di tempat inilah kita taubat, menyesal, muhasabah diri atas dosa yang kita lakukan. Kemudian kita doa sungguh-sungguh. Ya, ada rasa khauf dan roja. Khauf itu takut, khawatir doa kita diterima, dan roja berharap doa kita dikabulkan. Lalu full ibadah, terserah mau apapun ibadahnya, mau zikir, baca Quran, taklim, sholat, apapun boleh. Yang penting full ibadah di masjid. Ya, tidak bicarakan dunia, politik, sosial, ekonomi, budaya, perdagangan, jangan. Pokoknya urusan kita di masjid full ibadah. Ya, tuh. Nah, sekarang apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Tanda alamnya dan tanda orang mendapatkannya. Nah, ini. Secara ringkas, tanda Lailatul Qadar itu dalam beberapa hadis diceritakan, yaitu matahari paginya terbitnya sangat jernih, teduh, tidak ada, kayak nggak ada sinar gitu, kayak mendung. Padahal enggak. Itulah di antara tanda-tanda alam itu. Yang kedua, ya esok malam harinya matahari cerah tapi teduh. Kemudian udara tidak dingin, tidak berawan, tidak panas, tidak ada badai. Ini tanda alam.
Kemudian Allah berikan salam, ketenangan yang luar biasa yang tidak kita dapatkan kecuali malam itu. Dan itu sulit ya, ini bahasa zauk, rasa. Zauk itu artinya setiap orang merasakan beda-beda. Bisa jadi ketenangan dia mimpi Allahu Akbar, mimpi dengan ketemu Rasulullah, ketemu dengan sahabat, ketemu dengan para gurunya, lagi zikir tidur, mimpi dengan orang tua yang telah wafat, mimpi dengan almarhum guru-guru kita, mimpi apalagi puncaknya mimpi dengan ketemu Rasulullah. Wah, itu udah ketenangan yang luar biasa itu. Dan itu hadiah Allah kepada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Iya, ya itu. Di antara tandanya ya, tapi setiap orang beda-beda. Bisa jadi Bang Fardan dengan saya dapatnya beda. Bisa jadi dia mimpi Rasulullah, misalnya alhamdulillah. Saya mimpinya dengan sahabat gitu, dengan guru gitu. Bisa jadi. Itu harus perbaiki lagi mimpinya. Berarti tidurnya nggak benar, tidurnya nggak sesuai sunnah. Misalnya nggak wudu dulu, nggak zikir dulu ya. Kan mimpi itu kan ada 3, mimpi dari Allah lewat malaikatnya, mimpi dari setan ya, mimpi bunga tidur aja biasa aja ya. Ya silakan Bang, ya langsung saya jawab nih ya. Silakan ya. Kenapa? Wah, hanya Allah yang tahu. Dirahasiakan. Sesuatu yang dirahasiakan ini memang unik, sama dengan kematian. Kapan kita mati? Nggak ada yang tahu kan? Bisa abang duluan, saya belakangan. Bisa saya belakangan, bapak-bapak duluan. Nggak ada yang tahu. Ya seperti itu. Iya kan? Iya, nggak ada yang tahu kan? Sama Lailatul Qadar itu kapan? Tanggal 21, 22, 23, 24, pokoknya akhir Ramadan, 10 akhir. Dirahasiakan oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Itulah pentingnya kita sungguh-sungguh istiqomah. Allah. Ya, jadi susah emang kalau cuma tanggal 23 nih, tanggal 25 nih, belum tentu. Ya kan hanya Allah yang tahu. Ini dirahasiakan, dimastur, dirahasiakan. Sama dengan kapan kita mati itu nggak tahu kan? Nggak tahu. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang kakeknya sudah tua renta, cucu yang meninggal. Ada begitu. Ada cucu, ada orang sehat meninggal duluan, yang sakit malah enggak. Contohnya kita nengok orang sakit misalnya ya, yang sakitnya masih hidup, yang nengok meninggal. Nah itulah namanya kematian. Kayak begitulah dengan Lailatul Qadar, kita nggak bisa reka-reka. Walaupun ulama beristihad, itu kan istihad lagi, istihad nama boleh. Ya kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Seperti istihad Muhammadiyah kan, beda kan? Ramadannya kan berarti beda apanya? Beda Lailatul Qadarnya, beda genap ganjil ya kan? Hanya Allah yang tahu. Makanya ganjil genap itu bukan menurut istihadnya ulama, tapi menurut Allah yang menentukannya. Ya Pak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selain niatan yang lurus, terus prosesnya dilalui itikaf, lalu bagaimana kita menilai bahwa kita itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Misalnya, mungkin dalam doa kita banyaklah yang kita mintakan, kesehatannya membaik misalnya, terus hajat hidupnya terkabul, apa saja yang harapan-harapannya terkabul. Adakah tanda-tanda itu bahwa orang itu sudah dianggap sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Atau ada nggak riwayat pada contoh-contoh sahabat Nabi dan seterusnya yang memang pada malam itu mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, dan banyak riwayat. Saya langsung meringkasnya karena waktu ya. Tandanya pertama, akidahnya semakin kuat, imannya semakin mantap. Apapun yang terjadi, dia sakit, dia sehat, dia kaya, dia miskin, apapun dialami, goncangan apapun nggak menggoyahkan imannya. Nah, itu tanda yang luar biasa. Yang kedua, ibadahnya semakin khusyuk, ikhlas, istiqomah. Ibadah semakin khusyuk. Yang tadinya pelit jadi dermawan. Yang tadinya malas jadi rajin. Yang nggak pernah dulu tahajud jadi rajin tahajud. Yang nggak pernah baca Quran sekarang Quran pun jadi luar biasa. Interaksi Al-Quran setiap hari. Bahkan khatamin Quran setiap hari. Setiap bulan gitu ya, 1 hari 1 juz misalnya. Dulunya nggak terbayang itu. Nah itulah tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, akhlaknya semakin mulia. Kepada istri semakin sayang. Alhamdulillah sampai hari ini saya manggil istri sayangku.
nggak pernah manggil nama aslinya. Kalau nama asli bukan sayangku, jadi ayah semakin sayang kan. Bayangkan kalau namanya aslinya mungkin berubah nggak sayangnya, karena diajarkan oleh murabi dulu, coba panggil istri manggil sayang, maka kita akan semakin sayang. Nanti ada 2 lagi, sayang lagi, 3 lagi, sayang lagi. Yang ke akhlak kepada keluarga, akhlak kepada teman, akhlak kepada sesama, akhlak kepada guru, itu berubah. Kemudian apalagi senang dengan sunnah Nabi. Ya, ini nggak terbayang saya ini kalau nggak dikasih sama Bang Fardan ini, nggak pernah pakai ginian ini. Nih, walaupun di Azikra udah biasa, dibagi sama beliau, alhamdulillah dipakai. Pakai ini itu kan, apa namanya ini, siwak. Nah dulu boro-boro gosok gitu, sekarang udah, ya itu di antara tanda senang dengan sunnah. Senang dengan sunnah, tapi ada yang belum dilakukan, poligami. Pokoknya senang dengan sunnah. Ya, senang dengan sunnah, baik yang kecil maupun yang besar ya. Poligami. Ada omongin tuh. Kemudian apa? Semakin apa? Ya semakin inilah perubahan dahsyat. Perubahan dahsyat itu ke kitanya, lalu berubah ke keluarganya. Dulu mungkin sering marah, emosi gitu, apa-apa gitu kalau memecahkan masalah gitu, emosi gitu, marah terus itu, masya Allah. Ada kan begitu kan ya? Ada orang baik kepada orang lain, pada istrinya nggak baik gitu, ada tuh. Kepada karyawannya baik, kepada bininya galak banget, masya Allah. Ada yang begitu. Ada kebalikannya, kepada orang lain berani, sama istri takut. Maksudnya karena dia orang takwa, takut sama yang tua gitu ya. Maksud terjadi perubahan, akidah makin kuat, ibadah makin khusyuk, akhlak makin mulia. Itu tandanya. Perubahan dahsyat dalam diri, hijrah itu, hijrah. Itu Pak ya. Allah a'lam bishawab. Demikian kajian kita pas tanya. Oh ya silakan. Ini tambahan pencerahannya nih. Iya gimana Pak? Tadi salah satunya di malam Lailatul Qadar, Tuhan menentukan nasib Seorang ke depan. Iya. Satu lagi sebelumnya waktu kita di rahim, Iya. kan juga ditentukan nasib Iya, kita. betul. Jadi kaitannya ini. Oh subhanallah, ini perannya super ini. Ya dalam hadis ya memang ditentukan ketika kita dalam rahim ibu kita, rezeki kita, jodoh kita, kemudian baik buruknya kita nanti di akhir. Itu ada takdir, itu kan ada 2, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Mubrom itu yang sudah pasti nggak bisa dirubah. Misalnya kematian, kita tuh pasti dipastikan kita mati pada umur segini, nggak bisa dirubah. Dirubahnya bisa dengan mu'allaq. Mu'allaqnya apa? Kita doa, kita silaturahim, kita olahraga, berpengaruh tuh. Umurnya tetap 70 kita mati, tapi memang 70-nya berkualitas. Ya kan? Itu nama takdir mu'allaq. Ya, takdir mudon, takdir mu'allaq itu berkaitan. Nah, ketika kita dalam meraih Lailatul Qadar, Allah takdirkan kehidupan kita. Misalnya umurnya sama 70, udah dipastikan umur kita meninggal 70 misalnya nih, misalnya. Mudah-mudahan sih umuran semua kita di wajah-wajahnya ada yang seminggu lagi mau kiamat baru mati gitu. Ya. Sampai ngurus nanti ya. Nah, saking hebatnya di umur panjang ya. Pokoknya umur panjang tapi berkualitas. Semuanya isinya beramal soleh, isinya selalu berinfak ya gitu. Jadi begitu. Jadi ditentukan takdir kebaikan kita. Seperti inilah. Ini contoh pribadi aja kan. Saya nggak terbayang ini kita udah berapa tahun di sini Bang ya? Nggak ngerti deh. Udah hampir 12 tahun ya. Ini dulu tuh kita ngaji itu pernah saya berdua sama Bang Fardan doang ya. Masya Allah. Ini sekarang nih Masya Allah berkah banget ini banyak banget ini jamaah. Dulu masuk semua kita terus mengatakan Bismillah. Kan saya berangkat sendiri itu. Mobil mogok, pakai motor, tetap jalan. Bismillah pakai motor terus. Ini sendirian. Ya kan begitu. Ya karena mobil tua, mobil saya itu usianya udah 26 tahun. Ya biasa lah mobil tua kan begitu. Makanya kalau tua-tua itu harus bukan diganti, ditambah maksudnya gitu ya. Nah akhirnya kan tapi tetap Bismillah, ya Allah ini jihad ya Allah terus. Ya sekarang alhamdulillah tuh. Mungkin karena istiqomah Bang Fardan jamaahnya sekarang semakin banyak ya kan, semakin nikmat nih kajian di sini. Dulu Masya Allah perjuangan ini benar-benar banyak, Masya Allah luar biasa. Sama seperti saya alami kan kehidupan pribadi keluarga itu, waduh Masya Allah goncangan ekonomi, goncangan fisik psikis itu luar biasa. Tapi kalau kita istiqomah, innallazina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absir bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksud ayat istiqomah itu luar biasa.
Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, dia tidak akan takut apa yang akan terjadi. Dia tidak akan bersedih apa yang sudah terjadi. Tidak akan takut, tidak akan bersedih. Nah, kenapa saya ngotot belajar kuliah S3? Karena judul disertasi saya tentang az-zikra. Ini apa namanya? Apa istilah itu, bahasanya itu punya, bukan mahar ya, punya apa ya, punya utang sama murabi almarhum Ustaz Arifin Ilham yang belum terjawab, belum terselesaikan karena ditunda 2010 udah pernah, tapi sekarang mudah-mudahan nggak tertunda lagi 2026 ini. Mudah-mudahan 2008 bisa sidang disertasi judulnya tentang az-zikra. Nah, itu kan tidak akan takut, tidak akan bersedih. Yang sudah lalu ya sudahlah, sekarang tidak akan takut, terus berjuang. Itu orang yang istiqomah akan dapat itu tuh. Dapat itu tuh semua, Allah berikan itu. Coba dah rasakan. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah terus dan Allah berikan karunia Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya karena waktunya sudah habis. Nanti silakan musyawarah. Dan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan musyawarah. Oh, boleh. Oh, enggak ada. Oh, saya mau buru-buru takut dia.